Om Swastiastu, selamat pagi Bapak. Swastiastu, menjelang siang. Perkenalkan Pak, saya Adelia, salah satu mahasiswi dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Normadewa. Sebelumnya dengan Bapak siapa nih? Biasanya yang dipanggil Pak Made Rosa. Baik, Pak Made Rosa, saya panggil Bapak Rosa. Silakan. Baik, saat ini Bapak Rosa usianya berapa nih Pak? Umur saya sudah 76 tahun. Wah, sudah 76 Sudah tahun. senja. Oke, kalau gitu gini, jadi Pak Rosa, jadi di sini saya akan melakukan wawancara nih ke Pak. Mungkin nanti akan sedikit menanyakan tentang keseharian Bapak Rosa di rumah seperti apa, kemudian kesehatan Bapak juga, serta kebiasaan-kebiasaan yang Bapak lakukan. Untuk itu apakah Bapak Rosa bersedia untuk saya wawancara nih Pak? Apa adanya lah. Baik, kalau dengan usia Bapak yang sekarang 76 tahun, kira-kira sejak kapan Bapak mulai merasakan penuaan? Kalau yang rasakan mulai umur 60 tahun itu 60 tahun mata agak sedikit sudah tidak awas seperti dulu. Jadi tubuh juga rasanya sudah tua lah. Oh, dari 60 tahun ya Pak. Daya ingat juga menurun gitu. Benar Pak. Di 60 tahun, dari 60 tahun merasakan penuaan sampai sekarang Bapak rasa 76 tahun itu, apakah ada perubahan fisik yang Bapak rasakan itu Pak? Betul. Kalau fisik yang rasakan ya tidur itu sedikit juga terganggu. Tidur terganggu. Ya tidak bisa senyak dulu. Itu anunya tua itu. Jadi mengambil kerjaan yang seperti dulu juga sudah tidak bisa lagi. Jadi yang biasa yang ringan-ringan saja lah. Oh ya, ringan-ringan saja. Untuk itu apakah perubahan fisik yang Bapak alami itu mempengaruhi aktivitas yang Bapak lakukan biasanya ya Pak? Yang mungkin Bapak bilang yang aktivitas berat-beratnya ke aktivitas apa gitu Pak? Yang sudah tidak bisa dilakukan sekarang. Iya. Kalau Citiang biasanya itu kan kita juga memelihara babi kan. Iya. Ya, tapi tidak bisa seperti dulu lah. Kita juga perlu tenaga pembantu. Begitu. Jadi kerjaan yang berat-berat seperti dulu itu sudah tidak berani lagi. Cepat capek gitu ya. Sering menua, jadi kondisi tubuhnya udah nggak sekuat yang pas masih muda gitu. Iya. Untuk kita apakah Bapak Rosa pernah mengalami perubahan dalam kemampuan mungkin kayak melihat nih ke gimana Pak seiring bertambahnya usia, terus pendengaran tuh masih normal nih Pak sama penciuman? Kalau dulu bilang 60 itu memang sudah ada kabur dia, tapi akhirnya Bapak ganti lensa. Ganti lensa sampai sekarang, sampai umur 76 ini Bapak masih bisa membaca surat kabar dan sebagainya tanpa mempergunakan kacamata untuk membaca. Karena sempat operasi lasik matanya. Ya. Berarti saat ini Bapak tidak menggunakan alat bantuan kayak kacamata atau tongkat atau belum. Berarti Bapak masih sehat nih Pak. Dan untuk itu, apakah Bapak mengalami masalah pada fungsi memori atau konsentrasi itu masih kuat Pak? Ya, kalau saya bisa terus terang ya, masalah konsentrasi dan sebagainya itu ya sudah rada pikun ke orang Bali itu. Agak pikun dari dulu, kita dari semenjak 60 itu. Gitu. Mulai kayak pelupaan gitu Pak. Iya. Dan bagaimana perasaan Bapak secara emosional ke Pak seiring bertambahnya usia? Apakah ada rasa khawatir, cemas, atau perubahan suasana hati yang mendalam gitu Pak? Gimana Pak kalau lagi penuaan? Iya, saya terus terang aja lah, kalau dulu ya masa kecil sudah saya lampaui, sudah itu menjelang dewasa, setelah dewasa sudah semua, tapi yang tua ini baru soalnya ternyata seperti ini. Ya, serba tidak seperti dulu lagi. Kalau umpamanya Bapak rapat, kalau dulu itu dia agak di depan lah duduknya, sekarang agak di belakang. Sekarang lebih mengikuti. Ya, mengikuti sajalah gitu. Walaupun kita dituakan di banyak, tapi kita tahu bahwa anak muda itu jangan dianggap tidak bisa. Kalau kita berikan dia kesempatan pasti bisa. Kita orang tua udahlah
hari 60 tahun. Oh kebetulan juga buka ini kan orang pensiunan kan. Iya Pak. Ya pada waktu itu juga sering apa ya dari jawaban dan sebagainya. Sekarang kami serahkan kepada udah. Wah, ya oke, terima kasih Pak. Dan bagaimana nih Pak, kan sekarang masih Bapak udah 76 tahun, pasti ada beberapa teman sebaya Bapak yang mungkin sudah pulang lebih dulu, dan untuk itu bagaimana perasaan Bapak terhadap teman-teman, kehilangan teman-teman sebaya Bapak dan perubahan peran Bapak dalam keluarga nih Pak? Iya. Kalau teman-teman dulu ya ada lah, teman-teman karib banyak sudah yang terpanggil gitu, tidak masih di dunia ini, itu yang Bapak lihat gitu. Ya sudahlah, yang penting kita jalani saja kita hidup ini, jangan urusan Tuhan, yang penting kita sujud kepada beliau. Ya, dan kalau umpamanya Bapak sekarang bekerja, kalau merasa tidak sehat kita ambil pekerjaan yang kecil gitu, sehingga akhirnya juga kita bisa kerja, tapi yang kecilan kalau sudah nggak sehat ya usaha gitu. Saya syukur itu urusan Tuhan. Saya masalah mati dan tidaknya, yang penting kita usaha. Iya, menginspirasi sekali. Untuk itu apakah Bapak Rosa sendiri masih dapat melakukan aktivitas yang biasanya Bapak lakukan beberapa tahun lalu? Masih. Aktivitas apa itu Pak, kalau boleh tahu? Iya, kalau aktivitas yang sekarang itu apa ya, kebetulan setelah Bapak pensiun itu Bapak dipakai oleh desa sebagai mangku. Ya, mangku turut dalam desa. Jadi di sana lah Bapak banyak berkembangnya di sana untuk mengabdi kepada masyarakat, sehingga akhirnya Bapak tidak diberikan lagi untuk kerja-kerja di rumah, ada orang saudara dan sebagainya, tapi fokus di pura, pada tumpah, pada arang harap kasih. Itu banyak sekali. Ya, kegiatannya berarti Bapak masih terlibat dalam komunitas dan juga aktivitas sosial di desa Bapak ini. Iya, di sini di desa Belembang ini ada 702 kakak yang harus Bapak ladeni. Dalam hal persembahyangan itu Pak. Iya, ada saja keperluannya. Wah. Nah, dari cerita hidup Bapak itu sangat banyak sekali ya ternyata pengalamannya Pak. Dan untuk itu bagaimana pandangan Bapak Rosa terhadap penuaan yang Bapak alami ini? Apakah ini sesuatu yang Bapak dapat terima langsung dengan mudah, atau ada tantangan yang sulit Bapak Rosa hadapi dari umur menjelang 60 tahun itu Pak, dan masih dewasa itu gimana? Iya. Ya, kalimat apa yang bisa Bapak minta ya masalah itu ya. Tidak akan bisa mewakili kata hati secara pas ya. Sebab kalau sudah tua itu harus seperti ini, jangan lagi seperti anak muda yang dulu gitu. Jadi teman-teman biasanya kalau dia minta bantuan itu pasti ya hubungannya itu kalau masalah masalah yang hubungannya dengan pura, dengan upacara adat, itu aja gitu. Jadi kami tetap eksis. Nah, sebisa kita untuk mengabdi, masih ayat di kandung bagang, biarlah pergunakan untuk mengabdi kepada kepada desa lah, kalau desa di sini yang artian lihatnya itu kan itu. Oh, berarti Bapak sekarang sudah lebih fokus ke keagamaan dan spiritual gitu Pak ya di usia Bapak. Ini pengalaman hidup yang sangat berarti sekali nih Pak. Berarti Bapak sangat menikmati masa tua Bapak. Saya mau mengucapkan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas partisipasi Bapak menjadi narasumber saya dalam wawancara ini Pak. Terima kasih banyak Bapak Rosa. Semoga Bapak diberikan kesehatan selalu dan banyak umur oleh kehidupan yang dewasa. Asmukare. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Sama-sama. Sama-sama.